Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Unsoed, Purwokerto Ahmad Sodik beserta 5 tersangka lainnya pada Sabtu, 22 Agustus 2026, dini hari. Pantauan Tribun News, petugas KPK menggiring ke-6 tersangka keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, tepat pada pukul 1.48 waktu Indonesia Barat. Para tersangka mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dan tangan terborgol. Ke-6 tersangka memilih bungkam saat awak media menyorot langkah mereka menuju mobil tahanan yang membawa mereka ke rumah tahanan, rutan, KPK. KPK menetapkan para petinggi kampus dan pihak swasta ini sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, pemerasan, dan gratifikasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengumumkan status tersangka ini secara langsung dalam konferensi pers pada Jumat, 21 Agustus 2026, malam, menyusul operasi tangkap tangan, OTT, yang tim KPK gelar sehari sebelumnya. Penyidik KPK menaikkan status perkara ke tahap penyidikan setelah mengantongi bukti permulaan yang cukup. KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Pungutan tambahan ini kami rasa sangat memberatkan calon mahasiswa baru karena berada di luar biaya wajib seperti uang kuliah tunggal dan iuran pengembangan institusi, ujar Taufik. Modus jual beli kursi mahasiswa dan proyek kampus. Taufik mengungkap bahwa para tersangka menjalankan kejahatan struktural ini melalui 3 klaster utama. Pada klaster pertama, Wakil Rektor 3 Norman Ari Prayoga atas sepengetahuan Rektor Ahmad Sodik menagih uang senilai Rp650 juta kepada orang tua calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran. Norman melancarkan aksinya menggunakan jasa 2 perantara, yakni Dian Mulia Wardhana yang publik kenal sebagai drummer band Supernova, dan Adi Wiharto selaku Wakil Ketua 1 DPC Partai Gerindra Banyumas. Orang tua korban memenuhi permintaan tersebut, namun sang anak justru gagal lulus seleksi masuk kampus. Dian dan Adi ternyata menghabiskan uang ratusan juta itu untuk keperluan pribadi mereka sendiri. Norman kemudian meminjam uang dari pihak swasta lain untuk mengembalikan dana orang tua korban. Sebagai ganti, Norman menyalurkan 3 proyek kampus berupa pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan pengecatan gedung kepada CV milik keponakan Rektor, Mulyono, demi melunasi utang tersebut. Pada klaster kedua, Ahmad Sodik memerintahkan keponakannya, Mulyono, mengumpulkan uang gratifikasi dengan kode khusus hingga meraup Rp680 juta dari seleksi mahasiswa baru periode 2025 dan 2026. Ahmad Sodik lalu menginstruksikan Mulyono membeli 3 bidang tanah menggunakan uang panas tersebut dan mencatatkan kepemilikannya atas nama sang keponakan demi menyamarkan jejak. Sementara itu, klaster ketiga melibatkan Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto yang secara aktif melakukan tawar-menawar mahar dengan pengepul calon mahasiswa. Setelah S melaporkan penerimaan uang, ASO kemudian memberikan akses user ID miliknya kepada S untuk proses otorisasi atau memberikan approval kelulusan pada calon mahasiswa baru yang telah membayarkan uang mahar tersebut, ungkap Taufik. Eko berhasil mengantongi total Rp1,12 miliar dari hasil manipulasi sistem kampus tersebut. Dalam operasi tangkap tangan, OTT, tim penindak KPK menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp665 juta dan saldo rekening senilai Rp99 juta. Penyidik KPK menjerat para tersangka menggunakan pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto pasal 20 huruf C, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. KPK menahan ke-6 tersangka selama 20 hari pertama terhitung mulai 21 Agustus hingga 9 September 2026 mendatang.